satu orang lagi yaitu Street. Bakal coba dipantau oleh para pemain dari Bigetron. Kumpul terus Aura Ichang juga bersama dengan Street kali ini yang gak bisa masuk ke dalam zona. Semakin kecil, hujan peluru di mana-mana kali ini. Dan tersisa 10 pemain di rata detik terakhir, bos. Ya tadi kita sebut kayaknya EVOS nih Ji. Gue pengen liat EVOS banget nih, tapi ternyata ini nih ya, ini kayak curse-nya tuh hilang tuh. Lo kalau misalkan inget Olympus itu atau Onyx ya, Onyx tuh kalau misalkan di offline tuh jarang nih kayak gini nih. Jarang kayak gini ya, tapi tiba-tiba dia bisa memuncaki pemuncak klasemen dan kita harus ingat juga XCN masih ada di bayang-bayang tim nomor 2 dan tim nomor 1. Gila, di atas langit masih ada Onyx. Oke, apakah ini akan menjadi real untuk scene battlegrounds ya kan? Karena kalau kita lihat juga ternyata gamenya udah dimulai, pesawat langsung start dari arah pinggir Lumbermill dan juga Forge menuju ke arah Marble Works. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, Starlight udah merubah rotasinya seperti biasa di Crossroads, sekarang udah ada di Fire Brigade seperti yang tadi gue udah bilang juga. Dan kita lihat SCN yang mengarah ke arah Crossroads dan kita bakal lihat tim Dranix Dauntless terlebih dahulu. Yes, Dranix Dauntless terlebih dahulu akan bergerak ke arah ini ya. Forge menuju ke Skylot, di mana Skylot sendiri ternyata bakal coba di-commit oleh kawan-kawan dari Aura Esports. Sebenarnya kalau misalnya tadi lu lihat, kalau misalnya diperhatiin tadi Aura sama Dranix Dauntless ini sama-sama mengarah ke arah sini dulu campsite dan ternyata Aura tuh kalah cepat. Kalah cepat. Akhirnya mereka ke Skillots duluan. Dan ini dia, udah ada early fight nampaknya dari Boss Esports, di mana udah ada XCN juga di depannya. Boss Esports dengan lootingan seminim mungkin. Cupai di sini udah mendapatkan M4-nya, bakalan turun dulu, bakalan mendapatkan firing. Ternyata Aimfoy dan juga Ngana udah mulai merasakan peluru-peluru dari anak-anak XCN. Masih bisa bertahan kali ini, dan ini yang ngebuat bisa kena sandwich sih, karena kan dengan Nogan Skin Stats ini lu bakal alas banget, apalagi jarak jauh kayak gini. Long fight tuh bener gak sehat banget kalau misalkan lu pakai Nogan Skin Stats, lu butuh banget yang namanya 1887. Ya setidaknya 2 orang punya shotgun 2. Yes, terlebih lagi lu di early lane ya kan udah pasti resource lu dari segi ammo itu terbatas banget Pak. Ya? Terbatas banget. Dan gue sih lebih suka lebih suka dari shotgunnya sih, karena memang damage. Tapi kita lihat bakal sini Bos Cupai, udah kena damage, masih ada gloss yang cukup responsif, tentunya masih bisa menyelamatkan seorang Bos Cupai kali ini. Oke, Bos Cupai ternyata masih bisa menyelamatkan dirinya dan kawan-kawannya. Terlihat mereka udah mulai bergerak melebarkan posisi dan cenderung agar tidak terpantau secara terus-menerus dari XCN. Tapi yang menariknya lagi adalah XCN harus ke game ronde keempat dengan kondisi 3 orang aja. Wow, sangat disayangkan sekali sekarang harus mental 1 orang ya, dan dia harus bertahan dengan 3 pemain sisanya. Cuman gak menutup kemungkinan mereka masih bisa bertahan juga. Contohnya tadi Louvre tinggal 2 orang yang gua rasa mereka bisa tumbang duluan, ternyata mereka masih bisa bertahan sampai ke detik-detik terakhir. Yes, kalau kita lihat ke arah minimap juga sepertinya tidak ada tim lain di sekitar Boss Esports. So gua rasa Boss Esports akan mendapatkan lootingan yang cukup aman ya. Tapi kalau misalkan menurut gue Boss Esports jangan ke arah field, mendingan mereka ke arah rumah nelayan di bawah di dekat Marble Works. Karena kalau misalkan mereka ke field, mereka bakal kena sergap dari segala sisi. Ada Rosugo, juga ada di sana juga ada Aranarchy, ada Aura juga dari Skillots. Semua bisa ke field dan field itu open field. Yes, dan kita lihat sekarang sudah terlihat dan terpantau dari seorang Evo Street adanya tim Bigetron di depan, dan kalau kita lihat classman standing sampai dengan ronde ketiga, Onyx Olympus lagi memimpin klasemen, Mbak. Gila, poinnya 750 cuma beda 50 poin doang sama Dranix Vendetta. Tapi kita lihat sekarang Bigetron juga masih dalam masalah karena udah ke spot juga oleh tim EVOS Roar. Yes, Regar harus menarik dirinya dulu karena terlalu berbahaya juga, mengingat vision dari EVOS sendiri lumayan sulit diketahui ya. Iya. Dan kalau misalnya kali ini mereka bakal balik ke Seven Houses, di mana tim EVOS, lihat deh pembagiannya. Sebenarnya rata banget ya. Ini biar ngebagi vision kayak ngelihat tim Bigetron tuh bakal kemana aja dan bakal berdiam di rumah yang mana. Ya, kalau sekarang juga kelihatan banget gameplay dari EVOS cenderung lebih rapat karena dengan Nogan Skin Stat mereka udah tidak bisa seenak dulu, di mana dia cuman kayak peluru sedikit aja itu bisa eksekusi orang gitu kan. Tapi kali ini lebih respect ya. Butuh teamwork sih, bisa lebih tepatnya juga ya. Butuh teamwork banget, lo nggak bisa sendiri-sendiri kali ini. Yes, dan menariknya adalah tadi kalau gue nggak salah ingat masih di klasemen, gue pengen bahas banget posisi 1 sampai posisi 6 atau bahkan 7 cuman beda perkara 300 poin, yang artinya cuman 1 buah doang beda. Ya, ini bisa-bisa kan sekarang klasemen poinnya kayak gini nih, klasemennya kayak tadi. Dan ini di tempat yang terakhir tadi di ronde ke-6 itu bakal berubahnya jauh banget sih. Aduh, dan kita lihat juga di sini dari information di sebelah kanan ada player of the match sampai dengan ronde ketiga ada RSG Apollo. Wow, dengan 6 poin eliminasi dan juga sekaligus mendapatkan Buyah, sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang indah, dan ini dia Apollo-nya langsung di sorot tentunya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di minimap
mereka mungkin aman gitu, tapi mereka harus segera cepat masuk ke dalam circle karena menurut gua kalau seandainya lu terlalu lama di dalam circle, takutnya di dalam circle sudah ada tim yang siap memantau menunggu lu masuk ke dalam. Ini lu lihat deh, ini RRQ kita sebenarnya ngeliatin pergerakan dari tim Rosugo sendiri. Mereka ngeliatin ada yang naik zipline apa enggak di sana. Mereka bakal lihat nih di field nanti ada orang. Terus RRQ udah bisa rotasi sesuai dari yang mereka udah baca. Oke. Jadi mereka nggak bakal masuk ke field lagi, mereka bakal nyisir sebelah kiri jauh. Oke, dan kalau kita lihat juga ada Aimfoy di sini yang disorot untuk bergerak ke arah batu ore. Tapi ternyata udah ada Black juga yang mengalami serangan dari arah sebelah kanan. Udah ada firing dari kawan-kawan Dranix, di mana Maung juga bakal coba ditarget. Ini adalah serang Black, tapi udah dipasang dulu juga untuk pertahanan diri. Maung masih bisa selamat. Yes, masih ada granat coba dilantarkan ke depan tim dari Louvre. Kali ini masih coba untuk bertahan di arah melawan Dranix Vendetta. Di mana Dranix Vendetta coba untuk memanfaatkan patahan yang berada di bawah jembatan. Yes, dan ternyata Pil berhasil mendapatkan Aimfoy hanya dengan VSS dan langsung dieksekusi habis. Pria idaman wanita di Getron Magic Spell berhasil mendapatkan Aimfoy dan sekarang bos berarti harus kehilangan satu pemain. Sangat merugikan untuk di early karena melihat cuma masih ada 12 tim, bahkan baru satu-satunya dia yang kena ya. Oke. Dia yang dipulangin lobby ya. Iya, setelah kita harus kehilangan satu member dari XCN ya yang nggak berhasil masuk ke dalam game, dan kita lihat sekarang formasi di bawah jembatan dari Dranix Vendetta bersiap untuk melawan atau membeli serangan dari Louvre itu sendiri. Untungnya ini di daerah golf course nggak ada orang. Kalau misalkan ada orang, Dranixnya bakal dijepit. Yes, dan yang menariknya lagi adalah di sini Dranix Vendetta nggak segan-segan dia ngirim satu orang untuk melakukan flanking dari arah belakang sentral, dan sepertinya belum diketahui oleh satu member pun dari Louvre. Ini sangat berbahaya ya, melihat memang seperti yang kita bilang juga Nogar Skin Stats gak bisa ngeliminasi musuh dengan cepat, tapi gak bakal basa-basi dari seorang Banks dengan VSS bakal nembak depan cuma 7 doang damage-nya bos. Geli banget ya, bahkan udah kayak setara dengan damage per second dari crossbow kurang lebih. Iya bener-bener gak sakit gitu tembakannya, jadi buat fight tuh harus lebih di strategi lebih matang lagi gitu. Yoi, setup posisi dan juga decision makingnya harus dipertimbangkan, dan kalau kita lihat sekarang firing langsung hujan peluru ke arah Maung, di mana Maung pun berhasil mendapatkan banyak damage dari seorang Black. Yes, untungnya tembakannya tuh on point banget ya, karena mereka juga udah pro player banget, mereka main udah sering banget, jadi memang udah tahu pas-pasnya dengan senjata apa, mereka comfortnya, mereka nyamannya. Dan sekarang tim Dranix juga belum bisa pindah juga, karena kalau misalkan mereka pindah, berbahaya juga sih. Oke, ternyata Halcyon dikirim ke belakang untuk memastikan tidak ada satupun member dari tim yang ada di depannya melakukan sebuah flanking atau pengintaian untuk menjaga kawan-kawan dari Louvre. Kalau misalkan lihat zonanya sekarang, Louvre harus terpaksa masuk ke dalam, Yes. dan ini malah nguntain buat Dranixnya. Ya benar, kecuali Louvre-nya bergerak ke arah Fire Brigade dulu ya. Atau mereka naik zipline ke arah Monvilla tuh, golf course, baru mereka akan nyebrang lagi ke arah Brasilia. Tapi tetap aja harus punya effort, harus lari lagi, di mana di depan juga lagi ada yang lari, ada satu tim yang lari juga ke arah zona berikutnya. Onyx Olympus yang lagi biasa. pemuncak klasemen. Kan tadi kita juga bahas di backstage, di mana kita harus ingat ada Onyx Olympus di Purgatory yang kalau dia udah dapatin tempo permainannya dia bakalan main cenderung lebih slow di early, terutama bakal gerak ke arah Mountain Villa. Dan pastinya juga ini bakal berbahaya banget karena seluruhnya pulau kiri milik Onyx Olympus. So itu routingan mereka pasti udah serem-serem banget. Yes, dan tadi tercatat Boss Esports sendiri setelah dari Crossroad nggak nyentuh Marble Walk sama sekali. Iya. Bener, mereka masih ada di pulau sekitar Brasilia, field sekitarnya, dan di Brasilia juga masih ada Bigetron sama EVOS yang masih belum perang, dan masih di sentral, balik lagi sama Dranix Vendetta dan juga Louvre. Oke, perang gengsi pun terjadi di mana Halcyon udah tertinggal sendirian, harus muter dengan waktu yang cukup lama dan jauh akhirnya. Yes, dan kita lihat Bimo berhasil mendapatkan bank langsung dipulangin saja, dikasih tiket pulang untuk liburan nampaknya. Atau untuk menunggu game ronde selanjutnya di game ronde kelima dan juga keenam. Karena kalau kita lihat sekarang akhirnya Dranix dengan kesabarannya menunggu dan menekan abis para pemain dari Louvre membuahkan hasil juga. Dan kita lihat di minimap sekarang udah ada 2 dan bahkan nyaris 3 player dari Louvre itu nahan di luar zona. Bahkan mereka masih harus berusaha untuk menyeberangi pulau dulu nggak sih berenang. Dan sekarang tim dari Louvre sendiri memilih untuk menahan zona dan sulit banget untuk mereka berpindah tempat karena tim Dranix Vendetta benar-benar ngalangin mereka banget. Karena Dranix juga udah tahu, ini masih ada zona sedikit di pulau ini. Kita masih ada waktu buat nyebrang ke zona berikutnya. Iya, masih zona berikutnya di mana masih terus di arah pantauan Dranix tentunya, di mana kalau kita lihat kamera di arah bawah, di sini udah ada RRQ Yamil yang bersiap setup position dan merasakan panasnya danger zone.
Gila, ini sekali lagi ya, zona menentukan banget. Bahkan tadi posisinya yang tadinya Dranix dipojokin sama Louvre malah dibalikin gara-gara zonanya mental. Oke. Gak ke arah tim Louvre. Ini bisa, makanya gue bilang Free Fire tuh semua hal tuh bisa terjadi di sini. Semua hal bisa terjadi dan Boss Esports sekarang udah mengamankan satu rumah tayo kalau gue nggak salah inget. Dan dari Onyx Olympus juga udah ngamanin satu high ground patahan bersama dengan satu tim lainnya di mana udah ada firing kalau kita perhatikan di area minimap. Ya, ada Star itu juga Aura nampaknya kali sedang perang dan XCN masih mau bertahan, masih ada seorang Koje. Kali ini mereka dengan M4A1 ya di mana ternyata rapat bakal ditabrak di shotgun. Koje udah terjatuh tulisan Jans, Ical dan juga Kavela kayak gini. Yes, Kojar terjatuh tapi akan coba dilucuti satu persatu di mana Gare udah nggak mungkin ketolong lagi. Bakal coba langsung diterobos, udah ada Ical di depan melihat sayap usaha 7 point masih tersisa tapi masih berhasil selamat. Ical sekarang setup posisi untuk berlindung di mana Glual juga bakal coba dihancurin. Bakal coba dipasang dulu landmine-nya di belakang Venom udah dikiring untuk mencoba melakukan flanking karena Ical berhasil dikelabui ternyata. Venom sudah di depan mata seorang Ical tapi Koje dan Kavela ada di samping kanan. Masih bertahan dari Venom juga di rumah batu harus buy one dengan seorang Ical tapi kita lihat bakal terpojok dan terjebak dalam kenangan mantan. Nampaknya kali ini seorang Venom bakal coba berlari mengalahkan Glual ada di belakang tembakan dan Venom masih bisa bertahan dan bagus banget. Masih coba disergap oleh pemain dari Aura kali ini, bos. Koje gak di sana sudah terlihat satu orang bakal coba langsung dijamcat. Kavela juga cukup sekarang tapi Zixia berhasil mendapatkan judge. Koje berhasil dapetin Raya Musa. Bakal coba langsung dijamcat aja Koje. Kavela di depan mata bakal coba dilawan. Itu dia predator Asia kita. Kavela sedikit lagi bakal melawan seorang Zixia. Loncat, jump shot and Star 8 harus ditumbangkan begitu saja di tangan Aura Esports. Mengorbankan satu orang Jans dan mendapatkan 4 poin eliminasi. Hal yang cukup worth it menurut gua. Kali ini masih ada Onyx Olympus yang bakal bertemu dengan Ararki Hades yang masih berada di luar zona. Yes. Bakal terus ditembakin terus sama Wiza kali ini. Yes, Wiza masih cukup santai juga berada di dalam zona memastikan pergerakan dari RRQ atau tim yang ada di depannya akan terhambat dan termakan zona detik demi detik. Hujan peluru di mana-mana masih kita lihat dari Rosugo juga nembak ke arah XCN yang cuma ada 3 pemain doang dan kayaknya RRQ bener-bener sulit banget untuk masuk ke dalam zona. Kalau misalkan mereka lurus ketemu Onyx Olympus, mereka geser dikit ketemu sama XCN, geser lagi ketemu sama Rosugo. RRQ udah dead end banget. Dead end banget dan yang menariknya lagi ternyata adalah lower ground yang biasa diamanin oleh Louvre ternyata sudah diamanin oleh Dranix Dauntless kalau kita lihat dari map ya. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang EVOS udah ngamanin rumah batu besar Aura. Oh my god, dimana di sampingnya di seberangnya itu ada Bigetron dan Aura sendiri malah ternyata masih ada di rumah batu juga di arah high ground di mana tempat Kavela itu sendiri menjadi predator Asia. Iya betul banget Kavela dan ini zona itu benar-benar nggak bisa ditebak ya sih kayak perasaan perempuan. Oke. Kadang-kadang enak. Tadi Danger Zone masih ngeliputin Aura di sini di daerah Brasilia atas dan juga Bigetron kalau gua nggak salah ingat harusnya masih akan meliputi Aura dan juga Bigetron. Tapi kita lihat udah ada firing ke arah Louvre dan juga udah terjatuh satu orang Elzia di sana tapi ternyata Bigetron, EVOS dan juga Boss Esports yang mendapatkan zona berikutnya. Benar banget zona yang sangat tepat banget dari tim EVOS pastinya juga Bigetron masih stay di Brasilia dari early sampai late game. Stay di Brasilia, nothing to do, nggak usah kemana-mana. Mereka udah tebak zona bakal Brasilia. Purgatory, Brasilia. Mengingat Purgatory selalu di tengah. Yes, mengingat Purgatory selalu di tengah dan kalau kita perhatikan sekarang giliran dari Onyx Olympus yang akan bergerak langsung melakukan rotasi di mana di atas sudah terlihat terdeteksi oleh satu tim bakal coba dipantau, ditembak juga mobilnya di sini vehicle bakal coba turun dulu memanfaatkan patahan harusnya. Oke, formasi sudah ditentukan. Di atas Onyx Olympus adalah player dari Boss Esports dan juga ada EVOS di rumah dan juga ada EVOS di sana. Wow. Ini bakal ngerugiin banget buat tim Onyx Olympus karena di beberapa sisi bakal dijepit. Bahkan RRQ bisa masuk ke dalam zona ini udah suatu hal yang bisa dibilang ngerugiin mereka banget. Mereka gagal ngehalang RRQ untuk masuk. Gak bisa, tidak semudah itu Ferguson karena udah ada pemain dari Onyx Olympus dan juga Boss Esports. Mau gak mau RRQ harus memutar rutanya di mana rutenya ini bakal jadi jauh banget dan zona akan berjalan sesaat lagi. Yes. Dan kita di arah Brasilia udah ada Bigetron dan juga Aura yang berdekatan. Bahkan Dranix Dauntless juga bakal masuk. Dranix Vendetta juga udah berhasil masuk ke dalam zona. Louvre yang tersisa 2 pemain masih bisa bertahan tapi bakal kelihatan sama Dranix Vendetta kali ini, Ji. Bukan cuman Dranix, bakal kelihatan juga sama EVOS harusnya di sana di mana udah ada Sam 13 yang bergerak melebarkan sayap bersama Mr. 05 ke arah belakang tapi udah ada suara tembakan juga langsung dan RRQ mau menabrak pemain dari Boss Esports di mana legal berhasil dapat satu Cupai. Udah terlihat di balik batu. Cupai tersandra begitu aja. Cikio di sisi lain Kojek juga bakal menjadi next target. Ngana berhasil dapetin satu orang Valen tapi Kojek bakal langsung dieksekusi habis.
Udah ada satu orang lagi Yamil. Bakal dikirim untuk menolong Legalot. Dimana kalau kita lihat Lord masih coba lebarin sayap di arah belakang. Legalot berhasil dapetin Cupai. Bakal dapat langsung dijabet segitu aja. Bisa selamat ternyata Lord. Bakal tiarap dulu sedikit Yamil ya. Masih bisa selamat. Tinggal Ngana sendiri yang menjadi last man standing dari tim Boss Esports. Tapi gak bakal dikasih ampun sama Lord. Udah coba gluos dan ternyata tim Boss masih bisa bertahan. Satu orang coba untuk berdiri balik Scratch dan ternyata XCN harus tumbang. Di saat yang sama masih ada Boss Esports harus menyusul. Tim RRQ yang sabar dari tadi berhasil ngambil tempat dari Boss Esports dan mereka berhasil masuk ke dalam zona kali ini. Usaha keras itu tak akan menyayati. Ini benar-benar related banget untuk RRQ yang tadi harus memutar rutenya dan bertemu Boss Esports, tapi Somal masih bisa eksekusi dengan baik. Dan kita lihat udah ada Onyx Olympus juga yang harus dihabisi sedikit lagi. Kalengnya juga ada kebakar di bawah. Evos sudah melihat ke arah bawah tentunya, di mana Sam 13 berhasil dapetin Ergon dengan AWM-nya. Terlihat ada Jars juga di belakang. Masih ada Ergon mencoba ditolong di sana, di mana Mr. 05 berhasil dapetin Wiza. Akan coba dihabisi dan tidak dikasih ampun. Zona 15 detik lagi akan bergerak. Terpojok dimakan oleh zona dan kali ini EVOS masih bisa mengamankan tempatnya. Masih ada satu orang lagi dari tim Onyx 3 bahkan yang coba untuk bergerak mundur dulu karena harus lari dari pandangan sang macan putih EVOS Roar. Yes, EVOS Roar ini dia, this is showtime karena zonanya juga akan berjalan tentunya, di mana udah kita lihat ada Everyday yang berhasil dapetin satu. Masih ada Chikoy juga yang harus dijatuhkan gitu oleh Yamil. Mau nggak mau perlahan berjalan, udah kelihatan nama Abu. Ada Mr. 05 juga, di sisi lain ada Jodipan. Peperangan di sini tak bisa dihentikan. Ada Valencia juga, Yamil udah terjatuh ke Lord saja. Gua rasa Lord juga nggak bisa punya banyak pilihan karena dia udah kemakan oleh zona. Di saat yang sama Jars masih survive, di mana di depannya udah ada Parkman dan Wigatron. Lord juga bakal jatuh sedikit lagi. Ada Father dapetin Spartan dan juga Adam dari Dranix. Tapi serangan dari belakang tidak bisa diremehkan. Everyday dan juga Murarto. Tersisa Jodipan sekarang. Jodipan, The Last Man Standing harus bertahan sendirian. Try hard banget, masih ada Lord juga di belakang yang harus dimakan oleh zona. Zona semakin kecil kali ini. Masih ada Bigatron Magic yang menebak dengan tepat. RRQ harus tumbang di posisi 8. 7 tim tersisa kali ini. 19 orang yang masih hidup. Yes, Ical di sana juga udah terlihat dari balik jendela, di mana Rosugo juga harus di posisi 7. Regar berhasil dapetin Mr. 05 di sana terkena knockdown dengan VSS-nya. Masih dipantau habis, gak dikasih ampun. Dan Onyx anyway still survive. Oke, kita lihat lagi bakal ada tim dari Bigatron udah melihat ke arah tim EVOS Roar yang udah gak dapet zona. Dan Ikam berhasil diatur oleh Kavela. Di sisi lainnya bakal dijepit hujan peluru di mana-mana kali ini, bos. Yes, zonanya sedikit lagi bakal bergerak. Udah saling bersinggungan. Jars menjadi lone survivor dari Onyx yang akan selamat harusnya. Kavela dan juga Koje udah mulai terpisah, tapi masih ada Devil. Dimana sekarang udah mulai spread out posisinya. Ical terjebak posisinya. Masih ada Regar juga. Langsung diberi keker permain dari EVOS. Harus memutar otak untuk memutar strateginya. Dimana zona udah semakin mengecil. Udah terlihat ada Sam 13. Mau yang berhasil dapetin satu orang Anca. Udah dapetin Jar begitu ya. Dan Ikam berhasil dapetin Mr. 05. Lofre bakal tumbang di posisi kelima. Begitu saja. Masih ada Sam 13. Kapten dari EVOS. Bakal dapat tiarap sedikit. Mencoba mendapatkan para pemain dari Bigatron. Regar udah melihat Sam 13. Masih ada satu orang lagi yaitu Street. Bakal dapat dipantau oleh para pemain dari Bigatron. Kumpul terus orang Ical juga bersama Street kali ini yang gak bisa masuk ke dalam zona. Semakin kecil. Hujan peluru di mana-mana kali ini. Dan tersisa 10 pemain di rata detik terakhir, bos. Yes, dan bahkan Ical masih bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan EVOS untuk masuk ke zona berikutnya. 3 tim tersisa, Ical ada di pemuncak genteng dari rumah 7 tentunya. Ada Anja dan juga Regar yang cukup sekarat. Piu juga sendiri lihat. Ada Ikam juga yang masih bolak-balik, sementara di bawah lantai 2 dan lantai 1 sudah ada pemain dari Dranix. Dranix Vendetta di mana mereka masih ada di top 3 kali ini, masih bertahan hingga detik terakhir dan zona bakal memakan Ical sangat-sangat sakitnya. Piu udah maju, masih ada Ghost dipasang juga seorang Dranix Vendetta bakal masuk aja. Aura harus tereliminasi oleh zona. Tinggal Padar sendirian dan Bigatron Magic masih bisa bertahan kali ini. Buya berhasil didapatkan oleh Bigatron Magic. Luar biasa, congratulations. Dan kill point yang cukup banyak juga tadi kalau gue nggak salah ingat sampai tembus 9. Tapi yang perlu gue notice juga adalah Ical dari Aura Esports juga sudah mengamankan kurang lebih 9 poin kill, yang artinya dia masih dapetin poin yang cukup banyak juga. Iya, timing dari Bigatron Magic untuk masuk ke dalam itu bener-bener pas banget. Ketika zona udah mulai narik, itu sama-sama nggak narik ke tim yang bener-bener nggak ini ya, nggak ke satu tim yang sama gitu ya. Yes. Nggak ke Bigatron, nggak ke Dranix, nggak ke Aura, cuma ke tengah. Wow. Dan timingnya pas banget.